Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Poco yang secara terang-terangan melakukan roasting terhadap Realme GT6. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari Infinix yang diklaim segera memperkenalkan smartphone lipat pertama mereka. Ada pula kabar rilisnya Tecno Spark 20 Pro 5G hingga Samsung yang merilis produk sepatu pintar. Serta masih banyak berita tak kalah menarik lainnya. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Tambah 1 jari pakai robot jempol. Buat kamu yang ngerasa 5 jari masih kurang, bisa pakai ini. Peneliti dari Universitas Cambridge, Danny Cloud, baru saja mengembangkan inovasi berupa ibu jari ekstra yang bisa dipasang di tangan manusia. Ibu jari ketiga ini bukan sembarang tambahan biasa. Letaknya ada di sisi berlawanan dari ibu jari asli. Ibu jari tambahan ini dikendalikan oleh sensor tekanan yang ada di bawah jempol kaki. Cara kerjanya terbilang simpel, di mana sensor di bawah jempol kaki akan mendeteksi tekanan dan mengirim sinyal ke ibu jari tambahan ini, dan membuat si ibu jari tambahan ini bakal bergerak sesuai dengan tekanan yang diberikan. Cloud dan tim dari Universitas Cambridge yakin kalau ibu jari ketiga ini bisa memberikan kemampuan di luar batasan biologis manusia. Contohnya, manusia akan bisa jadi lebih efisien dan produktif dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Alternatif kalau X resmi diblokir, klaim jadi pengganti X tapi malah bikin masalah. Website Elelo lagi viral belakangan ini. Kabarnya, Elelo bakal jadi pengganti X alias Twitter setelah ada rencana dari Kominfo buat blokir X karena izinin konten pornografi. Elelo bahkan sempat pakai lambang Garuda, seolah-olah dibuat pemerintah buat gantikan X. Trik mereka bikin viral. Mereka menjanjikan 1000 centang biru untuk akun yang daftar pertama kali dan menyebut diri sebagai platform kebanggaan anak bangsa. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerap, menegaskan bahwa elelo.id bukan aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh pemerintah. Berita update terakhir dilansir dari liputan6.com, situs Elelo sendiri sudah hilang dari internet dengan pesan bertuliskan "This account has been suspended" atau akun ini telah ditangguhkan saat diakses via browser Google, Opera, hingga Edge. Indonesia paling AI se-Asia Pasifik. Inikah tanda-tanda Indonesia Emas 2045 siap terwujud? Microsoft dan LinkedIn baru saja memberikan data Indonesia dari laporan Global Work Trend Index 2024 soal penggunaan AI di dunia kerja. Ternyata 92% pekerja di Indonesia sudah menggunakan generative AI di tempat kerja. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka global, yaitu 75% dan Asia Pasifik di 83%. Lebih lanjut, 92% bos di Indonesia yakin pentingnya adopsi AI buat jaga keunggulan kompetitif perusahaan. Lagi-lagi, ini lebih tinggi dari angka global 79% dan Asia Pasifik 84%. Meskipun begitu, tetap masih ada kekhawatiran, di mana sebanyak 48% masih merasa kepemimpinan di organisasinya belum punya visi dan rencana jelas untuk menerapkan teknologi AI. Angka ini pun terbilang lebih rendah dibandingkan global 60% dan Asia Pasifik di 61%. ROG Phone versi budget 2 jutaan. Nubia Neo 2 5G resmi punya fitur tombol L1 dan R1. ZTE baru saja meluncurkan ponsel gaming entry level ZTE Nubia Neo 2 5G pada 14 Juni 2024. Ponsel ini pertama kali dipamerkan di Mobile World Congress 2024 Februari lalu. Dan sekarang Nubia Neo 2 5G resmi meramaikan pasar ponsel gaming entry level di Indonesia. Sebagai HP gaming, Nubia Neo 2 5G punya beberapa fitur keren seperti tombol shoulder trigger untuk kebutuhan main game yang lebih asik. Ponsel ini juga dibekali baterai jumbo 6000 mAh dan dukungan pengisian cepat 33 watt yang bisa mengisi daya ponsel hingga 50% cuma dalam 30 menit. Soal harga, ZTE Nubia Neo 2 5G dibanderol Rp2.999.000 dengan opsi memori RAM 8/256 GB. Samsung gabut bikin sepatu pintar. Sneakers pintar Samsung ini bisa kontrol smartphone pakai kaki.
Samsung baru saja meluncurin sepatu pintar yang keren, yaitu The Shortcut Sneaker. Ini merupakan hasil kolaborasi dengan desainer sepatu Rolf van Hoof dan beberapa perusahaan lain seperti Shell Benelux, Alitech Wearables, dan Bird Amsterdam. Sepatu ini dijuluki sepatu masa depan karena bisa mengontrol smartphone Samsung cuma dengan gerakan kaki. Ada 5 gerakan kaki yang bisa dipakai untuk mengaktifkan 5 shortcut berbeda di smartphone. Salah satu yang seru adalah gerakan moonwalk ala Michael Jackson yang bisa dipakai untuk menelpon. Jadi selain keren, sepatu ini juga praktis banget buat kehidupan sehari-hari. Apple Vision Pro versi murah. Sadar kalau harga Apple Vision Pro kemahalan, Apple rilis versi setengah harga. Setelah beberapa bulan lalu, kita mendengar kalau Apple Vision Pro 2 baru akan rilis paling cepat Agustus 2025, tapi sekarang terdapat kabar dari The Information yang mengatakan bahwa Apple justru menghentikan pengembangan Vision Pro 2 dan fokus merilis model yang lebih murah di akhir 2025. Menurut sumber tersebut, jumlah karyawan yang bekerja di pengembangan Vision Pro 2 semakin berkurang, dan Apple juga mengatakan ke salah satu pemasoknya bahwa mereka sudah menghentikan proses pengerjaan Apple Vision Pro generasi kedua ini. Sebuah informasi mengatakan bahwa harga produk selanjutnya hanya setengah harga atau tidak lebih dari $1.500 atau sekitar 24 jutaan. Tecno Spark 20 Pro 5G resmi rilis. Smartphone 5G pertama untuk seri Tecno Spark 20 segera masuk Indonesia. Smartphone ini dirancang untuk mengubah segmen smartphone mid-range, mulai tersedia di Arab Saudi tanggal 20 Juni 2024, lalu akan mulai tersebar ke wilayah Timur Tengah, Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Spark 20 Pro 5G dibekali prosesor MediaTek Dimensity 6080 5G yang kuat dengan skor benchmark Antutu sekitar 430.000. Performa HP ini dijamin lancar buat multitasking. Layar HP ini juga keren banget dengan 120Hz FHD whole screen. Desain Spark 20 Pro 5G juga kece abis dengan Lemec Curve Camera Island Design. Buat yang suka fotografi, HP ini punya kamera utama 108MP ultra sensing yang bikin foto jernih. Baterainya kuat 5000 mAh dan bisa di-charge cepat menggunakan 33W supercharge adapter. Kapasitas penyimpanannya 256GB dan RAM-nya 8GB plus 8GB extended RAM. Snapdragon 7S Gen 2 pertama Nokia. HMD semakin berani rilis smartphone Nokia dengan chip Snapdragon. HMD diketahui tengah mengembangkan perangkat baru yang disebut Skyline yang sangat mirip dengan Nokia Lumia. Ponsel ini bakal ditenagai Snapdragon 7S Gen 2 sesuai hasil Geekbench yang tersebar di dunia maya. Motherboardnya diberi nama kode Tomcat alias Skyline. Ponsel ini berjalan di Android 14 dengan RAM 8GB sesuai info dari Geekbench. Berdasarkan bocoran sebelumnya, Skyline bakal dijual seharga €460 atau sekitar 8 juta untuk konfigurasi 8/256GB. Layar OLED 120Hz dengan resolusi FHD+ dan 3 kamera belakang beresolusi 108+8+2MP serta kamera depan 32MP. Baterai sendiri berkapasitas 4900 mAh dengan pengisian cepat 33W dan rating IP67. Smartphone lipat pertama Infinix Zero Flip diklaim segera rilis, andalkan charger 70W. Infinix Zero Flip baru saja mendapatkan sertifikasi dengan nomor model X6962. Ponsel lipat ini akan memiliki RAM 8GB dan penyimpanan 512GB. Kameranya ada 2 yang disusun vertikal di bagian layar covernya. Infinix Zero Flip bakal hadir dengan warna titanium black, dukungan dual SIM, dan pengisian daya cepat 70W. Sejauh ini hanya spesifikasi ini yang sudah bocor. Karena Infinix main di pasar mid-range, jangan berharap chipset flagship atau harga yang tinggi ya. Dan semoga lebih banyak detailnya bakal bocor sesegera mungkin. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal ditaruh di kolom deskripsi di bawah. Poco bikin masalah sama Realme. Lewat sosial media Instagram, Poco terang-terangan roasting Realme GT6.
Hal ini dimulai oleh postingan di Instagram Poco Indonesia yang menampilkan sosok Bung Andi selaku bos besar Poco Indonesia yang sedang membaca koran. Poin menarik dari gambar tersebut adalah capture gambar berwarna biru di bagian bawah kanan koran tersebut yang tertulis awal nyesel, plus gambar siluet hologram sebuah smartphone yang dipercaya netizen sebagai Realme GT6. Hal tersebut bahkan dipertegas lagi di bagian caption, di mana Poco Indonesia memention langsung akun resmi Realme Indonesia. Hal lain yang menarik adalah klaim extreme performance, extreme price dari koran tersebut. Bila berkaca dari harga presale di website mi.com sebelumnya, Poco F6 dibanderol dengan harga mulai dari 339 pound sterling atau sekitar 7 juta rupiah, di mana harga tersebut memang sedikit lebih murah dibandingkan dengan Realme GT6. Namun bila berkaca dari harga Poco A5 sebelumnya yang berada di angka 5 jutaan, beberapa netizen percaya bahwa harga Poco F6 nantinya tidak akan jauh dari harga 5 jutaan tersebut. Jadi kamu tim Poco F6 atau Realme GT6 nih? Komen ya!